Itu sebab ulama akhirnya mengatakan kanat tasawuf haqiqatan bila ismin. Dulu tasawuf hakikat saja, nggak ada namanya. Sebuah praktek dalam umat Islam jadi tradisi. Orang apabila ingin mengamalkan Islam secara betul, mendalamkan akidah secara sempurna, maka mesti dia berkuduah kepada guru. Kuduah saja sebetulnya dulu istilahnya. Dan guru itu akan mentarbiyahnya. Karena akidah dan sifat-sifat mulia itu hanya melalui proses iktida, kuduah. Fabihudahu muqtadih. Hidayah itu ada di sini. Dengan iktida maka hidayah itu akan terlimpah, terpancar min qalbin ila qalbin. Ilmu mah di sini. Tapi bagaimana menyiapkan ini? Itu dulu namanya iktida. Dan ulama murabi itu punya berbagai etika adab. Itulah tariqah. Dulu tak berani memberikan nama kepada dia, tak berani karena itu dianggap sesuatu yang bid'ah. Tak berani. Ini tariqah saya karena dia tidak merasa itu bukan dari dia dari gurunya, gurunya dari gurunya. Akhlak dari mana? Kan dari gurunya, gurunya dari mana? Akhlak mesti akhlak Rasulullah yang diambil melalui proses suhbah itu, sahabat itu, bertemu itu, berguru itu, memohon kepada Allah agar kami diberi akhlak Rasulullah. Dulu nggak ada namanya, iktidak saja, kuduah. Sampai sekarang orang meskipun tanpa menggunakan tasawuf, mereka berkuduah kepada gurunya dan persis gurunya, akhlaknya, gurunya. Tapi kemudian karena di abad kelima perpecahan umat Islam sangat buruk sekali, fanatik mazhab sangat buruk sekali. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai digelari sultan karena dialah yang berontak katakan untuk menginstitusikan tasawuf kembali. Dan itu tuntutan zaman. Jadi akhirnya tarekat Saziliyah, pada akhirnya di abad-abad kita ini sekarang orang begaduh. Saya Qadiriyah lebih hebat, Naqsabandi itu cawangan. Loh, itu nama saja. Rohaninya sama, rohani Rasulullah. Bukan rohani Syekh Abdul Qadir, bukan rohani Sazili, tapi rohani yang diwariskan. Itu. Dia mengaku saya tarekat Qadiriyah karena Syekh Abdul Qadir. Itu kan Syekh Abdul Qadir, bukan kamu dan bukan gurumu. Syaziliyah juga asalnya cabangnya semuanya bersilsilah. Itu. Nah maka akhirnya tarekat menjadi nama madrasah. Makanya orang sekarang nanya tarekat apa ente? Dan itu mungkin yang tidak ada dalam buku-buku di abad-abad ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, nggak ada. Nggak ada sejarah menuliskan Syekh Fulan bertarekat ini, tidak ada. Tetapi setelah abad ke-8 ada. Ya, di abad ke-9 ada. Kalau di abad ke-8 ke sana tak ada. Si Fulan tarekatnya itu tak ada. Karena dulu guru ya murabbi. Murabbi ya guru. Artinya dia pengajar ya pembimbing. Kemudian terpisah, pengajar-pengajar, pembimbing-pembimbing. Sekarang jangankan pembimbing, pengajar aja sudah tidak ada. Sekarang adalah pegawai madrasah dan pegawai universiti. Cari uang, selesai dapat gaji, bye-bye, tidur. Jadi mau bicara tarikat dengan sistem tarikat yang sangat islami dan memang susah.
Seorang syekh murabi tarekat mengajar di university, nah jadi murabi susah. Ada silabus, ada imtihan, waktu dibatasi, dan ya dia oke, yang lain hanya cari uang. Akhir bulan dapat uang, dia tidur asik main-main dengan anak istrinya. Mana muridnya? Yang namanya guru, kalau belum alim, belum berhenti. Dia mungkin begaduh dengan istrinya, dengan anaknya, karena lebih banyak memperhatikan muridnya. Itulah seorang mu'alim, sehingga dia alim. Seorang murabi sebelum dihantar sampai kepada Allah, belum berhenti, karena itu amanah di pundaknya. Sekarang mana boleh ya, kalau seorang pengajar balik tak bawa uang, istri marah, suruh berhenti mengajar, terus kerja di kilang, lebih bagus. Lalu nak cakap tarbiyah, tasawuf ya. Perbincangan ilmu tasawuf masih ada di mana-mana, lembaga, university, madrasah, alhamdulillah. Tapi tarbiyah, dia yang bernama tarekat pun bercampur klinik, mistik, entahlah ya. Jadi kita pun tidaklah menuduh salah sangat dengan orang yang ya, dengan saudara-saudara yang mengkritik tasawuf. Mungkin itu Allah yang mengantarkan ya, agar orang-orang sufi pun sadar kembali betul kepada manhajnya. Jangan membela buta ya, tanpa melihat realiti yang juga sudah teruk di dalam komunitas para salikin, para mutasawwifin. Kita tengok kalau dalam seminar atau kajian, jika dengar tasawuf, Masya Allah, eloknya luar biasa. Tapi tengok praktek. Orang sufi pun bising soal perbedaan furu'iyat. Padahal boleh dikatakan ciri orang sufi menjauh sejauh-jauhnya, lebih jauh daripada lari dikejar harimau untuk melakukan ikhtilaf dan jidal, apalagi di depan ramai orang. Orang sufi larinya lebih laju daripada dikejar harimau untuk meninggalkan tempat jidal itu, karena itu mengotori hati. Ini orang sufi bincang soal kunut, soal maulid, bukan sufi itu. Qutni, kalau sufi kan wal, kalau Qutni kotun ya, dah. Orang sufi mazhab apapun nyembah Allah, selesai. Silang mazhab ya. Kalau boleh silang apa? Firqah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulunya Syafi'i, pindah ke Hambali. Imam Arabi fikihnya malah bukan ahli sunnah. Ahli sunnah kan 4, Bu. Ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Imam Ibnu Arabi itu fikihnya az-zahiri. Bukan Syafi'i, bukan Hambali, bukan. Jadi mana ada bicara tentang fikih? Orang sufi bukan. Dan pendidikan tasawuf pun bukan menguruskan amal yang ada di ujung fisik itu, tetapi amal yang ada di batin jiwanya. Karena orang sufi tidak mau ada orang menghias-hiasi dirinya dengan amal, batinnya ghaflah kepada Allah. Itu pendidikan yang buruk kepada orang. Maka seorang murabi tidak mau melihat muridnya menunjukkan kesolehan. Itu pendidikan nifak. Jadi dia akan tutup mata ya. Yang penting jiwamu. Mungkin kalau memang pendidikan amal,
Gurunya melihat sudah pakai serban semua, sudah ibadah semua. Oh, muridku orang sufi tak. Bukan itu din. Itu pendidikan budak. Tarbiyah itu ini.